Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kata pendahuluan kepada Tunku Imum tempat tempat yang kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, Abuya beserta Nyak dan Umi, juga yang mulia pada para abu muda, yang mulia Walid, juga yang mulia kepada Gubernur, Wali Nanggro, camat-camat MPTT, juga Hanatuo, kepada kata-kata kehormatan Bapak Zakmat, Bapak dan Ramil, dan kepada Imam Mukim, kepada geci-geci yang hadir di bak malam yang berbahagia rayanya, dan umumnya kepada seluruh mak-mak, ayah-ayah sedang jamaah yang hadir di bak malam yang berbahagia rayanya. Baiklah mak-mak dan ayah-ayah dan Bandung, sebagaimana yang sudah pernah kita dengar geken oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazara aliman, orang yang melihat kepada orang alim, kama alpasannah ibadah, takalon ba orang alim mak-mak dan ayah-ayah sama lagi ibadah terbetun. Yang takalon mentong ba abuya, maka mak-mak dan ayah-ayah yang kajak bak malamnya sangat beruntung. Melihat saja kepada abuya sama dengan ibadah 1000 tahun. Nyanduk takalon mentong ba abuya. Apalagi kita dengar kata-kata beliau. Maka tanya mak-mak dan ayah Bandung, selagi masih ada abuya, marilah sama-sama kita datang dan kita ambil ilmunya. Semoga dengan ilmu abuya tersebut kita membawa kebaikan dunia dan akhirat. Dan harapan kami kepada seluruh mak-mak dan ayah-ayah Bandung, berpegang teguhlah kepada abuya, karena yang dibawa oleh abuya ini adalah kalimah yang hak ataupun kalimah thaibah yang selalu kita inginkan. Hidup dan mati kita dapat kita ucapkan kalimah thaibah, dan selalu bersama abuya kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Cuma itu saja harapan daripada kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tunku Imum. Selanjutnya sepatah dua patah kata dari Bapak Camat. Kepada Bapak Camat disilakan. Hah? Metot-tot. Karena leka abuya metot-tot.
Biasa nyuruh ke bupati nak doktor dengan gubernur. Punya Abuya mentiti. Tapi kerana Abuya you terpaksa petih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala kita adalah diberikan nikmat iman, Islam, kesihatan, umur panjang, sehingga dapat hadir pada acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pesantren yang kita cintai ini. Dan juga selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah merubah pola pikir manusia dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, sebagaimana yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Adapun kata-kata permohonan kami yang kami muliakan atau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, abuya kita bersama, baik itu umi ataupun nyak dan serta Tengku Muda, Abu Muda. Dan yang kami hormati atau yang kami mulia kepada pimpinan Pondok Pesantren, walid kita, dan juga yang kami hormati kepada Bapak Daramil atau yang diwakili, dan juga yang kami hormati kepada Gubernur MPTT, Bupati MPTT, Camat MPTT, dan juga seluruh masyarakat yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Dan juga yang kami muliakan kepada Imam Cik Gampung Pantai Gelima, dan juga yang kami hormati atau yang kami muliakan kepada ibu atau orang tua kami yang telah hadir pada hari yang malam yang berbahagia ini. Dan juga yang kami cintai kepada adik-adik pesantren kami, karena mereka adalah generasi penerang yang akan datang. Baik, pada kesempatan ini tentu saya selaku camat Kecamatan Labuji Barat merasa bangga dan bahagia bisa hadir bersama-sama dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pesantren yang kita cintai ini, dan juga bersama-sama para ulama yang kita cintai. Karena dengan kehadiran kita pada malam yang berbahagia ini merupakan kita bukti bahwasanya cinta masih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pada ulama, sehingga nanti pada satu saat nanti ketika kita meninggal nanti mungkin tiada lagi amalan yang bisa membantu kita kecuali amalan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Semoga kita semua nanti masuk surganya Allah semua. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita jadikan momentum ini untuk mempererat ukhuwah Islamiah, memperkuat silaturahmi di antara sesama kita. Baik, pada kesempatan ini tentu saya selaku camat menyampaikan, mengajak kita semuanya bahwasanya kita punya anak atau cucu, marilah antar ke pesantren di sini supaya karena kenapa? Karena pesantren adalah lampu penerang dunia yang fana ini. Karena kaum mak yang tua, kaum ayah yang berbahagia, hari ini generasi muda sangat gelap. Kita sepertinya lampunya tidak ada lagi. Maka dengannya kehadiran abuya ini, posko MPTT juga pesantren menerangkan semua penerang, lampu yang sangat terang untuk menari semua sinar yang ada di langit ini. Karena tanpa ada, ibaratnya seperti lampu. Kalau lampu mati, maka gelaplah kita. Maka hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di Pantai Gelima ini punya pesantren. Tidak semua kampung punya pesantren. Maka jadikanlah kesempatan yang ada di sekitar ini, marilah kita jadikan anak-anak kita itu anak-anak yang cinta terhadap pesantren dan cinta pada ulama. Ulun uronyo merasa bangga, bahasa bahagia. Mudah-mudahan menjadi saksi di akhirat nanti karena saya makan bersama abuya. Semoga nanti mungkin dengan makan bersama abuya, saya nanti mungkin diampunkan dosa-dosa saya. Karena nanti pada suatu saat nanti ketika ditanya amalan kita,
ketika nanti amalan kita dia ada yang bisa membantu kita, syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga syafaat para ulama. Urangnya tanya akan bersaksi di hadapan Allah bahwasanya kita bersama-sama ulama. Jina urangnya jarang tanya bersama ulama besar. Biasa ulama kecil atau paling rendah. Urangnya paling tertinggi ulama, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bergandeng tangan dan sepahu dengan para ulama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum itu ada pantun. Karena camat biasa bahasa pantun. Izin Abu ya. Anak apa ilmu? Kenapalah? Pergi ke ladang membawa benih. Benih ditanam tumbuhnya subur. Beramal jangan karena puji yang manis. Cukuplah Allah tempat bersyukur. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat. Selanjutnya sambutan dari Sahibul Bait, yaitu kepada Walid. Kepada Walid disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kita muliai dan kita cintai, dan yang sangat menyayangi kita semua, yaitu Abuya, yang selalu memperhatikan hidup kita semua, melebihi orang tua kita sendiri. Dia selalu mengingatkan kita untuk selalu dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita muliakan Inyak dan Umi dan seluruh keluarga Bia, dan pada seluruh abu-abu muda yang berhadir pada malam ini dan hadir bersama kita malam ini, itu Bapak Camat, Bapak Ramil dan atau mewakili, dan pada Pak Kesi Pantai Gelima dan Pak Kesi Kota Tring, dan pada Gubernur MPTT dan pada wali-wali Nanggro yang berhadir, dan istimewa pada kita semua yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Kita sangat bersyukur selalu dapat hadir bersama Abuya. Tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan kemuliaan. Ada keagungan pada Abuya, ada kemuliaan, ada keistimewaan. Kita selalu rindu untuk dapat bersama. InsyaAllah jika kita patuh, jika kita tidak ada keraguan terhadap apa yang disampaikan oleh Abuya, InsyaAllah kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Walaupun kita masih mendengar juga sampai saat ini, ada saja orang-orang yang tidak sependapat, tidak sepaham. Itu hanya karena minim pergaulan, minim ilmu, minim wawasan. Karena dia tidak melihat keagungan, kemuliaan. Siapa sosok seorang wali Allah yang Allah berikan kemuliaan, kita tidak bisa melihat mungkin 50 tahun ke depan,
sulit dibayangkan. Bagi kita, yang dapat kita lihat sekarang adalah Abuya. Setelah itu mungkin kita sudah tidak bisa melihat siapa lagi. Keberkahannya luar biasa. Saya sendiri dulu berpura-pura mencintai Abuya, berpura-pura, tidak ya. Waktu saya bangun pesantren ini, saya buatlah balai abu. Coba lihat balai abu itu hanya pohon kelapa tuh. Itu tidak ya. Saya bersenda, arti itu kemampuan. Tapi keberkahannya, orang melepaskan nazar sampai dari Melabuh ada. Luar biasa. Dan banyak sekali. Saya bangun rumah, pondasi saja sudah 3 tahun. Datanglah istri bupati mengatakan, kalau tidak bisa dibangun Walid, maka tanam saja labu-labu tanah, itu bukan dibantu. Tapi waktu Abuya berpidato di Maulid seperti ini, Abuya mengatakan, Walid itu sudah membuat balai abu, tapi rumah abu di mana? Saya teringat ini perlu dibangun rumah. Berarti Abuya datang membawa keberkahan. Abuya tahu kita butuh itu. Maka Abuya datang ke Pantai Gelima bukan Abuya butuh kepada kita. Abuya membawa keberkahan. Seperti Allah menurunkan hujan. Kenapa gelas itu ditelungkup? Abuya membawa keberkahan. Setelah saya berpikir-pikir, saya bangun rumah Abuya, bukan cuma rumah Abuya cuma 1 kamar, 3 kamar lagi itu rumah saya. Jadi bayangkan, keberkahan itu sedikit untuk Abuya, 1 kamar yang untuk Abuya, tapi 3 kamar lagi itu untuk saya. Entah bagaimana ya sudahlah, selesai. Dan banyak lagi hal-hal, cukup banyak. Dan orang-orang yang dapat mencintai Abuya, keberkahan itu bermacam-macam. Maka dari sinilah mungkin ya di akhir-akhir perjalanan ini, marilah yang belum yakin segera berpikirlah, lalu tarik kesimpulan. Tidak bisa kita bandingkan. Abuya muridnya itu puluhan ribu. Logikanya, kalau kita tidak punya murid siapa-siapa, bagaimana kita menyalahkan Abuya? Abuya punya murid di mana-mana. Kalau kita pergaulan hanya sejauh Blang Pidi, bagaimana kita menyalahkan Abuya? Ini tidak masuk logika. Maka segera kembali kepada kita yang masih ragu, untuk dapat yakin yang bahwa ilmu ini banyak sekali keberkahan. Belum saja kita memahami, membenarkan saja menjadi wali Allah. Membenarkan saja menjadi wali Allah, apalagi dapat memahami, itu menjadi wali besar. Apalagi dapat mengajarkan seperti Abuya mengajarkan kita, itu kan nujum la yadruk, kal bahri la yansub, seperti bintang tidak bisa dijangkau, dan seperti laut yang sudah tidak bisa direnangi. Apa yang tidak bisa kita jangkau? Kemuliaannya, keagungannya, memandangnya saja bahagia. Keagungannya, kal bahrul la yazub, ilmunya berlaut-laut, tidak ada yang menandingi, tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Jadi kita dekat dengan orang-orang yang dikasihi Allah, yang dicintai Allah, pasti banyak sekali keberkahannya. Maka disinilah sekali lagi ya, bagi kita semua selalu dapat bersama Abuya,
di mana-mana selalu menjunjung tinggi perintahnya, selalu mentaati ajarannya. Kalau kita malas beribadah, kita boleh bertawasul supaya kita kuat. Itu cara mencintainya. Jangan di depan saja tapi di belakang, ya kita tidak seperti itu. Pada jamaah yang dirahmati Allah, tidak tahu lagi saya harus menyampaikan, karena kalau kita melihat Abuya cukup lemah. Kalau kita masih saja berlalai-lalai, masih saja berfikir-fikir, saya melihat itu kita sudah sangat jauh melenceng, dalam arti merugi yang sangat besar. Kita rugi yang sangat besar, sangat besar. Mungkin doa-doa Abuya itulah yang membuat kita sekarang bahagia, baik di dunia maupun akhirat. Karena bumi ini Allah berikan pada wali, para nabi dan para wali-walinya. Jika wali-walinya itu mendoakan kita bahagia, maka bahagialah kita. Jika doanya membuat kita celaka, ya celakalah kita. Demikianlah untuk bahan renungan bagi kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga kita menjadi murid Abuya dan dapat selalu bersama Abuya di mana-mana, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Walid, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kupasan Maulid Nabi Uswatun Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Walid Armi dari Alubili. Kepada Walid disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan bersama, dimuliakan oleh Allah, Abuya kita, Wali Agama Aceh, Qadhi Mufti Malikul Adil, Datuk Permata Intan, beserta Inyak dan Umi, dan segenap zuriat, wa in ala wa in safala, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada yang kita hormati Mudir Am Pondok Pesantren Darul Muhsinin beserta keluarga, pada wali-wali Nanggro yang berhadir, para gubernur, para pakar, para khalifah, pimpinan pondok hadir, Abun Arazi, juga hadir Wali Putra, dan seluruh abu-abu muda yang berhadir. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Teristimewa kepada panitia dan seluruh jamaah yang berhadir pada malam yang mulia ini. Baik, kami lagi ditugaskan untuk melatih berpidato tentang Maulid Nabi, bahwa Maulid Nabi ini dimanapun masyarakat ada, mulai Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ini di Aceh sudah menjadi tradisi, fenomena yang kita lihat seluruhnya melaksanakan. Kalau belum melaksanakan Maulid Nabi, apalagi Bapak Kecik Gampung, itu belum selesai ataupun ada satu hal yang mengganjal. Namun perayaan yang kita lihat, ya, sebagian besar itu seremonia ataupun hanya pelaksanaannya saja, tapi aplikasi di lapangan tidak ada.
batuk tengku penceramah, mumang watewo leh ceramah, namun hana hasil bagi getanyo. Mungkin nyokeh yang terjadi disebabkan oleh cahaya Allah tidak ada. Lain halnya dengan apa yang disampaikan oleh Abuya kita, bahawa beliau setelah menyampaikan ceramahnya, beliau membuat realisasi dalam kehidupan, mengamalkannya baik, mengamalkan secara menampakkan kepada kita maupun diri beliau masih yang kita tidak tahu. Ini perbedaannya. Maka hadir Abuya hari ini untuk umat. Kalau Nabi kata innama bu'istu lil muta'allimin, inilah Abuya pada hari ini. Aku diutus untuk mengajar. Di mana Abuya tidak mengajar? Di mana kampung, di mana tempat, di mana negeri Abuya yang tidak pernah masuk? Inilah tugas seorang pewaris yang pada hakikatnya adalah Nabi. Jadi mursyid itu Nabi. Jadi ketika ada ulama yang seperti Nabi, ini adalah pewaris. Inilah ulama yang takut kepada Allah. Bagaimana ayat Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah itu ulama. Di dalam tafsir kita temukan bahawa ulama yang disebut di situ ahlus sufi, orang yang berjalan dalam kesufian, bersih batinnya berjalan kepada Allah, jangankan semenit, sedetik pun tidak pernah lupa. Kalau hari ini kita mau lihat, mau ikut terus Nabi, oh saya tidak mau, saya mau ikut Nabi, silakan. Di mana Nabi sekarang? Hanya kenal nama Pak, sedangkan jasadnya tidak pernah kita bertemu. Diwajibkan kepada kita untuk munasabah dan bersuhbah dengan mursyid, kontak langsung zahirnya. Ketika kita melihat zahirnya, maka nampak batinnya itu. Jadi ittiba wal qudwah, itu yang disebut di dalam dalil. Ikuti, kemudian ikuti batinnya. Bagaimana syaratnya? Serahkan, baiat. Jadi kalau pada hari ini para pemimpin negeri ini berbaiat kepada Abuya, baru sesuai apa yang dikatakannya dan diperbuatnya. Maka pada hari ini sangat sedikit pemimpin atau umara yang menjadi contoh bagi umat. Baiat saja tidak mau. Baiat menyerahkan segala apa yang ada pada kita. Tidak ada kemauan kita, yang ada hanya kemauan mursyid, yang ada hanya kemauan murabbi. Tanpa tersentuh kontak langsung dengan beliau, kita tidak pernah. Jadi ada yang berpendapat saya kalau dengan Abuya itu sudah di dalam. Ada yang berpendapat saya itu tubuh saja, zahir saja yang jauh dengan Abuya, tapi batin saya dekat. Tak bisa. Tak bisa. Wajib hukumnya munasabah, bersuhbah dengan mursyid untuk mendapat kecintaannya, karena ilmu ini tidak ditulis, tidak dikaji-kaji, hanya dirasakan. Limpahan daripada dada mursyid masuk ke dada kita, seperti ditransfer ataupun SMS yang masuk. Makanya kalau mau masuk SMS dengan cepat, batin ini, maka harus ada tahalli. Mudah-mudahan kita tajalli. Jadi ini uswah yang diberikan oleh Rasulullah, contoh tauladan. Nabi dilempar, Nabi dikejar, Nabi semuanya yang ada kejadian pada Nabi hari ini ada pada Abuya kita. Nak gulam. Nyo kabeh temon trika, ilonyon sabi ko buka. Kabeh mendung. Kabeh kan. Ingat tu na yang galau. Bek melalai. Munyata tuduh-tuduh tanya murid Abuya, bahaya. Angoh. Langsung Abuya
Lunnya ku serah ba abuya mandum pernah kegiatan lun numpu lun serah. Yang baru je tarabita. Baru je tak bayang wajah abuya, tak ikuti perjalanan abuya sehingga tanyo bisa bersama abuya. Munyahana be mu lumpur. Jadi uswah Nabi itu sifat Nabi. Tabligh Nabi, amanahnya Nabi, fatanahnya Nabi, itu yang dicontoh oleh abuya. Diberikan tauladan kepada kita pada hari ini, beliau sebagai wali mursyid, sebagai penolong untuk sampai kepada Allah. Hati-hati Pak, ayat sudah menyampaikan mayyahdillahi fahuwal muhtad. Orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, niscaya dia mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Ciri-ciri orang yang mau disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu falan tajid lahu waliyan mursyida. Dia tidak akan pernah mendapatkan mursyid walaupun dia menuduh 1000 tahun. Dia tidak akan mendapatkan zahir batinnya. Maka kita beribadah kosong. Ulama pada zaman Nabi lereduh 250 tahun ibadat sujud syukur kepada Allah, sujud rukuk meratib lepupu. Tapi hana mursyid. Wate mati getanya oleh malaikat ge support ci pakan support diproteh kanakah wate ka ibadat hana katui ngalun. Akaji untuk mendapatkan pengenalan dengan Allah perlunya pembimbing rohani untuk dapat berjalan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada hari ini, diakui tidak diakui, abuya hari ini sebagai wali agama, qadhi, mufti, malikul adil, Datuk Maulana Permata Intan, yang sudah disahkan di seluruh Aceh ini ataupun di Padang juga sudah disahkan abuya sebagai Maulana Datuk Permata Intan. Maka pada hari ini kita yang ada di Aceh ini tidak banyak penduduknya, tapi juga tidak banyak yang mempunyai mursyid yang seperti Buya. Adik abuya mursyid yang tidak orang kenal. Karena penampilan beliau biasa-biasa saja. Kurang sekali beliau memakai surban. Kurang sekali beliau memakai kulah kamah. Beliau hanya berjalan sesederhana mungkin. Bahkan ada orang yang tidak tahu beliau ini adalah ulama. Ini yang harus kita cari. Di akhir zaman, kata Imam Asy-Syafi'i, apabila ada ulama yang dikejar, disalahkan, disesatkan, maka berbaiat dengannya. Cari dia, walaupun kamu harus menyeberangi lautan. Itu tugas abuya pada hari ini, finishing. Awai gepegah, gepuno, tanya untuk mono. Agen Nabi, jadi uswah debak Nabinya boleh abuya. Awai gepuno, marifat. Bahkan waktu gebahas zamir huwa kembali kepada insan, heboh. Itu memang proses untuk dikenal. Si bodoh-bodoh orang huwa kembali kepada insan, tetap Muhammad itu Allah. Muhammad awai kan anak Islam, Muhammad awai na Muhammad akhir, Muhammad zahir na Muhammad batin. Jadi yang ikut Muhammad dan orang terpuji Muhammad Allah, yang terpuji itu Allah. Yang pada hakikatnya Muhammad itu tidak ada. Habis heboh dunia. Heboh, sesat, dilempar. Jadi pada orangnya abuya kajit ke wali agama, dia pun pegah lah. So nak poteh lah. Nah yang berani poteh kerana seangkat abuya. Secara zahir dinampakkan oleh Allah kepada seorang gubernur. Jadi gubernur pimpinan daerah number 1, nombor 1 di Aceh. So mau bantah lah. Silakan bantah. Yang hana lagi Aceh tu gajah. Hana pengaruh. Bagi gajah sebuah saya hana pengaruh. Maaf. Ya, lo ibaratkan kenan. Maka lon juga poikun cemburu kepada Nazar Shah Alam Apache. Beliau berhasil menciptakan nazam wali agama. Ulun tuan Baro Buno berhasil. Jadi menyo nazam saja nabuya insya-Allah kaji mendung. Jadi longkun bacut. Karena kecintaan ulun tuan bak londuk buno cewa segalam lu mengengeng.
maka loncok sabah pulpen. Cik Hana bisa lom bantah li. Kau tulis lon tuan. Jadi walaupun jino mentoh cemeplak lebar baca. Jadi kena punya lagu tanyo how deep. Tapu deep lagu uji. Yang tujuan tanyo kata-katanya lirik lagu yo. Ya. Allahu Allah, Allahu Rabbi, kamu kagebi wali agama di Nanggro Aceh, lakap Serambi, Aceh yang suci berkaji nyata, Sido Gubernur tampilan rapi, Nanggro Serambi gepimpin dumna, nibasi urong ngon sadar diri, jabak murabi abuya kita langsung geangkat jed ke petinggi untuk menjadi wali agama. Ngonate ikhlas niba murabi, Gubernur Gebi pangkat mulia, hana duali yang jed kewali, Labuhan Haji abuya kita kagejuk tugas niba murabi, pemimpin negeri muzakir nama dente olehnya sama berdiri ulama sufi wali agama muberagule wali akhi abu yakini wali agama, mari tak ikut tak serah diri karena murabi sida aulia mubeta bantah haba murabi di dalam negeri wali agama, pepe yang goyo wajib jalani supaya suci hade di hamba. Wahai dum kaum yang dalam Nanggro benar dahira wali agama, besamping ingo telah duda gedanya mandum dalam neraka, yo montong wate siap jujino segalam tawa o alam bakal yang inti jin orang kecau untuk lon sebarkan menyona reparasi ataupun komplain ataupun diperbaiki diterima. Jadi intinya abuya uswah hasanah. Jadi nyo pegah Nabi uswah hasanah nak turun ke Nabi. Contoh bah abuya ajar pada wonyo seluruh kegiatan walaupun dalam keadaan lemah sakit yang hana getepe tanpa kena lelah dakwah itu di depan. Mungkin nyok yang dapat lon tuan sampaikan kala panjang tak tentu banyak kekurangan. Lon akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kupasan tentang Maulid. Alake kesediaan Abun Ar-Razi Imsal dari Jakarta. Kepada Abun disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang mulia Abuya dan Inya dan Umi dan kolega sekalian, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para guru-guru abu-abu muda, wabil khusus Sahibul Bait Walid Adnan, dan juga yang terhormat kepada Pak Camat, Pak Ramil atau mewakili Teku Imam. Uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Dalam Al-Quran ini petanda bahwa Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah, ikutan yang baik dalam diri beliau. Bagi siapa Nabi Muhammad itu menjadi ikutan yang baik? Bagi orang yang mempunyai 3 sifat. Yang pertama, yarjullah, bagi orang yang mengharap Allah. Kalau dalam tafsir dikatakan bagi orang yang takut hanya kepada Allah. Bagaimana takut kepada Allah? Kalau kita mengharap dan takut kepada Allah, kita menjunjung tinggi perintah dan menjauhkan larangannya. Nabi Muhammad, dadanya itu kalau bahasa Jamu manggalagak namanya, bahasa Aceh tapo namanya itu mendidih karena takut kepada Allah. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah, orang itu akan menjunjung tinggi perintah dan menjauhkan larangan. Salah satunya sembahyang. Jadi kalau orang yang ada mendirikan sembahyang, berarti mengharap Allah dan takut kepada Allah, berarti sudah ada ciri pertama untuk mengikuti Nabi uswatun hasanah. Yang kedua, bagi orang-orang yang takut hanya kepada hari akhir. Dunianya nak ada takut. Iko kan jadi bahasa Jamulet. Dunia kau nak ada takut karena dunia sementara. Yang inyo takut Allah di akhirat. Inyo akan berhadapan dengan padang mahsyar yang matahari di atas kepala. Inyo akan berhadapan dengan hisab, dihitung seluruh tingkah laku yang pernah dilakukannya. Kemudian inyo akan ditimbang amal kebaikannya. Maka akan berjalan dengan siratal mustaqim. Selamat dengan tidak tergantung kepada amal ibadah waktu dia hidup. Maka kalau inyo takut kepada akhirat, inyo nak doakan macam-macam di dunia. Nak doakan korupsi, nak doakan enggak salat, nak doakan bacaka, sifat-sifat buruk akan ditinggalkan semua karena inyo takut kepada hari akhirat. Mengapa orang malas sembahyang? Mengapa orang mau bacaka? Mengapa orang mau berburu sangka? Karena inyo kurang takut kepada hari akhirat. Yang ketiga, wa zakarallaha katsira. Orang-orang yang berzikir banyak. Berzikir banyak, kalau istilah kini ratib seribe. Seribe itu nama. Berarti ratib sebanyak-banyaknya. Berzikir sebanyak-banyaknya. Berzikir bukan kini dalam kitab berjanji, wasumi'a fi sulbihi Nabi sallallahu alaihi wasallam zakarallahu walabah. Dalam sulbi nenek Nabi yaitu Ilyas, Nabi Muhammad sudah berarti dan mengecekkan talbiyah. Berarti dalam sulbi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak ada sesat. Berarti zikir ko Allah ada sabalun Nabi Muhammad lahir di dalam Nur Muhammad pada sulbi nenek Ilyas, Allah berzikir situ, yaitu la ilaha illallah dan zikir-zikir yang lain. Itu pertanda barang siapa yang berzikir banyak, maka berarti sudah ada nomor 3 untuk mengikuti Nabi Muhammad uswatun hasanah. Karena zikir ini azikru miftahul babi hadrat. Zikir yang kokoh, yang kuat, nomor 1. Kemudian orang Perancis, orang macam-macam, bukan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Kalau sudah ada 3 macam pada diri umat manusia, terkhusus Pantai Gulima, maka orang Pantai Gulima akan mengikuti Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan. Apa uswatun hasanah pada Nabi? Nabi bersifat ikhlas. Nabi bersifat sikah, percaya penuh kepada Allah. Sifat-sifat Nabi. Siapa yang bisa ikhlas melakukan amal? Siapa yang bisa sikah, percaya kepada Allah? Orang yang sudah menggenggamkan kemauannya hanya Allah, tidak yang lain.
Innah perlu kita bertarikat seperti dikatakan oleh Wali Al-Ubili. Orang bertarikat ada ucapannya, Ilahi anta maksudi wa redhaka matlubi. Ya Allah, engkau yang kumaksud, redamu yang kututut. Orang yang demikianlah yang bisa ikhlas dalam beramal. Kalau sudah ikhlas, hatinya selalu berhubungan dengan Allah, maka Allah akan memberikan sifat sabar. Sifat sabar, coba lihat Abuya, seperti dikatakan oleh Armi. Waktu mau zikir, di Blampidi, dilempar, Abuya tidak melawan. Padahal jamaah Abuya ada yang luka, mobilnya rusak dan macam-macam. Abuya tenang. Kenapa? Karena dalam diri Abuya selalu bermuamalah dengan Allah, akan Allah berikan kesabaran. Sabar itu adalah sifat Nabi Muhammad SAW. Sudah kita dengar dengan ceramah. Di waktu Nabi Muhammad menyebarkan Islam di Taif, orang Taif melempar berdarah tumit Rasul. Datang Jibril untuk menggalawan menggalawan gunung. Jangan kecil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sabar. Sabar itu permainan batin. Itu akhlak. Akhlak kau Bapak Ibu sekalian ada bisa dibuek-buek. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak kau terletak pada orang yang ada mengucap syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Yang kedua bagi orang sembahyang terletak akhlak. Kemudian bagi orang yang puasa ada akhlak. Bagi orang berzakat ada akhlak. Bagi orang naik haji ada akhlak. Akhlak kau nak ada bisa diucapkan. Akhlak adalah satu sifat dalam diri. Kalau diri kau baik, maka akan baik anggota tubuh. Kalau buruknya, maka akan jahat anggota tubuh. Maka karena demikian, mengapa manusia gelap? Kesiapa camat? Mengapa masyarakat gelap? Karena masyarakat sudah nak takut lagi ke Allah. Inyo takut pada masa depan anak Bukti kini, berapa banyak awak di Pantai Gulimau yang anak-anak perlu mengaji, yang anak-anak perlu belajar salat, yang anak-anak harus tahu kepada Allah, sifat wujud kidam baka, memperkenalkan Rasulullah, beriman karena baik karena buruk datang dari Allah, dan yang lain-lain sebagainya. Itu diajarkan di pondok pesantren kau. Maka karena demikian para hadirin sekalian, anak-anak kita harus yang bantang di Katia, wajib kita hadirkan ke pondok-pondok pesantren kau, pesantren walid dah. Diajar kau cara sembahyang. Kalau tidak umat-umat ibadah kewajiban mengajar anak orang tua. Kalau orang tua tidak mau, maka diberikanlah kepada guru. Maka walidlah mengajar. Selain daripada anak kita menjadi anak yang saleh, kita beri makan anak, kita berpahala. Ika kita cari belanja, anak tidak mengaji, tidak tahu ke Tuhan, nak ada mau sembahyang, bala di akhirat itu. Umpama lah kau, awak orang tua taat. Waktu awak orang tua taat, anak nak ada hiraukan salat Waktu kita mau masuk surga, apa kecil anak? Ya Allah ya Tuhanku, demi keadilanmu, umat ayahmu amun nak rela nyi masak jogo. Tariak kebanyakan aku. Hai mengajari lagu tu nak. Indah umat saya yang pai berarti anak nak mak irawan. Nak ada panah umat tua mau mengaji. Nak ada panah umat bayang mau salat. Meninggalkan salat ada pernah. Demi keadilanmu ya Allah, jok-jok umat ayah hai masuk aku. Itu anak wa yang wa agih umpannya dari ketek. Dari ketek wa agih makannya. Waktu di akhirat kita dijerumuskan dalam neraka. Maka karena demikian jangan ada lagi Abuya menjadi wali agama. Jangan ada lagi umat Islam yang bodoh di bidang agama. Yang nak ada mau mengaji jangan ada lagi. Mengaji untuk mencintai Allah dan Rasul supaya agama kau kokoh. Cuba lihat Buya, lah bagi tua hadir juga tiko. Cuba kita lihat. Iko pertanda kepada kita Bapak Ibu sekalian. Kecintaan Abuya kepada kita harus kita balik dengan mengamalkan, memberikan anak-anak mengaji supaya anak-anak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiga macam, takut kepada Allah, kemudian berzikir, kemudian takut hari akhir, barulah Nabi Muhammad menjadi pedoman hidup. Sabar Nabi turun kepada kita, istiqamah Nabi turun kepada kita, tikah Nabi turun kepada kita. Aman hidup buat di dunia dan di akhirat. Di rumah tangga awak ada bercakap, di kampung awak ada bercakap-cakap, di masyarakat awak aman. Akan Allah turunkan keberkahan kepada kita semua. Kalau Nabi Muhammad bukan menjadi suri teladan,
maka bala Allah kepada kilo. Bala ada dua macam. Ada bala nampak lagu tsunami. Ada bala nak nampak malih bak ibadat. Bagati malih seluruhnya malih. Janganlah dangalai orang mengecam, gati saya pun nak lepas, nak ada perlu dangalai. Abuya lah menjadi wali agama. Maka karena demikian, berbondong-bondong anak kita untuk mengaji, kemudian kita untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dua di dunia, Nabi Muhammad sebagai suri teladan. Islam mau tinggi, nak ada yang lebih tinggi daripada itu. Allah, Nabi, selain itu nak ada yang lain. Diikuti oleh warasatul anbiya, Abuya melihat bahwa agama ko lah hampir padam. Masyarakatlah mulai gelisah. Tampillah Abuya kepada kita untuk menyelamatkan anak, menyelamatkan kita supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada abun kita dari Jakarta. Kemudian yang terakhir, bimbingan dari Abuya kita tercinta beserta zikir dan doa. Kepada Abuya dipersilakan dengan hormat. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat hadir di pesantren Darul Muhsinin pimpinan Walid Adnan, hadir bersama kita Pak Samad dan juga Pak Kuramil atau yang mewakili, dan juga para wali-wali Nangro mulai dari Al-Bili sampai ke Pak Tuan. Para hadirin hadirat, bahwa saya ini hampir setiap malam untuk menghadiri dakwah pengajian. Kalau semalam di pesantren Tengku Haji Bakri, dan sudah ke sini di malam besok ada lagi. Jadi mengapa saya yaitu mengutamakan hadir? Karena dakwah itu adalah untuk membangunkan. Dakwah itu adalah pokok agama. Jadi kalau dakwah tidak ada, berarti agama ini tidak bisa hidup. Jadi Allah berfirman, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalau tahu Allah pada mereka itu baik, memperdengarkan mereka akan yang baik-baik. Jadi dengan dakwah-dakwah ini, saya lihat masyarakat menonton TV itu sudah tidak ada lagi. Jadi karena berpikir bagaimana supaya kita bisa amal kita diterima Allah, ibadat kita baik, akidah keimanan kita juga kuat, dan juga makrifat ketauhidan kita bisa hidup bersama Allah. Jadi saya ini sudah lebih 30 tahun berdakwah, mulai dari Aceh sampai ke Sulawesi, sampai ke Manado, Gorontalo, sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia.
Jadi berdakwah sudah hampir 30 tahun lebih. Jadi yang saya dakwahkan ini agak beda maksud dari ulama-ulama lain. Jadi saya mendakwahkan tauhid tasawuf, yaitu ajaran kesufian yang didasarkan kepada agama yang ketiga, iman, Islam, dan ihsan. Karena kekuatan Islam ini, agama ini dengan ajaran tasawuf kesufian, ajaran ihsan. Jadi sama saya mengangkat ajaran ini dan mendakwahkan, saya melihat murid-murid yang mengaji sama saya terangkat. Itu seperti tadi Abun Araji. Jadi diajarkan tasawuf kesufian. Beliau itu terangkat, sudah ada pesantren, sudah ada murid, sudah ada beberapa buah mobil, masuk duit 50 juta per bulan. Jadi barangkali lebih bahagia, lebih utama, lebih terangkat beliau. Ini dalam segi duniawi, apa dalam segi ukhrawi ibadah. Walid Adnan. Jadi dengan diajarkan tauhid tasawuf terangkat. Ada pesantren dan ada istri, sudah 2 orang. Jadi itu berkat tauhid tasawuf. Kayaknya balik dah. Ya. Dan begitu juga yang lain-lain terangkat. Sehingga telah cemburu anak-anak mengaji di pesantren lain. Jadi pesantren lain ini tidak diajarkan tasawuf kesufian ihsan. Sehingga mereka hanya yaitu tidak dapat bergerak dengan bebas, tidak dapat gaul, dan tidak dapat bermakrifat yang baik. Jadi kalau ajaran ini walaupun belum dalam, belum banyak, dia lebih daripada toke, lebih daripada orang punya jabatan. Begitu pengaruhnya, disayangi dan disantuni oleh masyarakat. Jadi begitu juga saya, dengan saya angkat tauhid tasawuf ini, saya telah dapat membuat pesantren di Blampidi, pesantren besar, dan di Tapak Tuan, di mana Tapak Tuan ini belum pernah ada semenjak Abuya, tempat pengajian atau pesantren. Saya buat di Tapak Tuan. Jadi menghabiskan dana miliar-miliar. Ini tidak dari pemerintah, dari uang masyarakat memberikan pada saya berikan untuk membuat pesantren. Saya buat lagi pesantren dengan kecil, ketua perum kecil di Madat Surya. Jadi saya tinggalkan guru sana, pesantren saya buat. Begitu kemudahan Allah memberikan. Ya, sehingga mobil saya kalau sudah agak tua sedikit, ada orang yang mengganti. Mengganti dengan CRP baru, dengan Kia baru, pada mobil yang belum saya pakai lagi. Itu semua ialah berkat tasawuf dan kesufian. Maknanya tasawuf ini ada 2 makna. Yang pertama, tasawuf itu tarekat, berjalan hati kita sampai kepada hadarat Allah. Tasawuf yaitu bermakna akhlak. Kita sabar, kita tahan disakiti, tidak menyakiti. Kita tawadhu, yaitu hati kita rendah,
kita tidak sombong. Kemudian setelah bertasawuf, kita juga mengamalkan ajaran kesufian. Kita bisa hidup dengan Allah, tidak dengan diri kita dan orang lain. Nanti Allah membantu dalam segala kehidupan yang kita lalui. Para hadirin hadirat, saya mengembangkan ajaran tasawuf dan kesufian ini sudah sampai 30 tahun. Seluruh ulama-ulama di Aceh yang besar-besar, termasuk di Darussalam, menyalahkan saya, menyesatkan saya, menyalahkan saya. Juga MPU Aceh menyalahkan saya. Jadi begitu banyak orang menyalahkan saya, sampai Sumatera Utara, MUI, sampai MUI Tari Pusat menyalahkan saya. Karena saya membenarkan pendapat Abdul Karim Al-Jili. Qul, katakan oleh Muhammad, wa dianya engkau Muhammad Allah. Jadi yang dimaksud hakikat Muhammad Allah, bukan ta'in. Bukan ta'in bentuk tubuh nyawa Muhammad itu Allah. Berarti hakikat sebelum ada bentuk tubuh nyawa Muhammad, Muhammad itu dalam ilmu Allah belum berwujud, maka Muhammad itu Allah. Bukan saja Muhammad Allah, insan manusia ini juga Allah. Hakikatnya, maksudnya bukan ta'in, zahirnya tubuh dan nyawanya. Jadi karena ulama-ulama di Aceh ini tidak memahami ilmu tasawuf kesufian, semua ulama-ulama itu paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi paham akidah ini, kalau akidah masih ada kita, masih ada Allah. Tapi kalau kesufian hakikat, tidak ada kita lagi. Yang ada Allah. Tidak ada perbuatan kita, tidak ada kemauan kita, tidak ada kita. Yang ada hanya Allah. Jadi beda antara hakikat dengan akidah. Kalau akidah ada kita, ada Allah. Kalau hakikat tidak ada lagi kita. Yang ada Allah. Sesuai lagi apa yang dikatakan oleh ulama tasawuf kesufian, wujuduka dzanbun laka la yukasu bihi. Wujudmu, kamu menyangka ada, adalah dosa bagimu. Tidak dapat dikiaskan, yaitu akan selainnya dosa. Jadi apalagi pemerintah tidak tahu dia apa itu tasawuf kesufian hakikat. Jadi dia menganggap dia bisa mengatur negeri ini dengan kepintarannya, dengan ilmunya. Padahal itu tidak. Kita mengatur negeri ini adalah dengan Allah. Allah yang mengatur. Jadi lalu pada awal dengan akal pikir kita, pada akhir Allah. Inilah dikatakan pada awal kita bersyariat, pada akhir kita berhakikat, supaya dapat bermakrifat. Lalu pada waktu saya mengajak Mudzakkir Manaf berzikir di Istana Malik Mahmud, hanya ada yang paham sedikit ajaran ini. Ketua KPA, yaitu Abu Razak. Jadi makanya Abu Razak dengan Mudzakkir Manaf dan Malik Mahmud menunjuk saya sebagai wali agama Aceh. Jadi Abu Razak setelah dia menunjuk saya sebagai wali agama Aceh, dia umrah ke Mekah. Di Mekah beliau meninggal. Nah, jadi hanya dengan demikian yang menentang nih
tidak lagi menampakkan dia menentang, karena gubernur telah bersama saya. Para hadirin hadirat sekalian, bagaimana cara untuk mendapatkan tasawuf kesufian ini? Jadi setelah kita paham mengenai syariat, syariat itu apa? Syariat itu hukum syarak, wajib, haram, hukum syarak yang 5. Namanya sembahyang, kita tahu rukun salat dan syarat salat. Setelah kita tahu syarat-syarat dan rukun salat, kita lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Makanya akan menumbuhkan hal itu terlihat kasih sayang Allah pada diri kita dan alam semesta. Begitu nikmat kebaikan Allah pada kita. Makanya terlihat sifat jamal dan jalal Allah, lupa kita kepada lain Allah, termasuk diri kita, hanya Allah. Maka dengan lupa kita kepada lain Allah, artinya fana, maka adalah makrifat, artinya betul-betul kita mengetahui Allah. Maka kita hidup dengan Allah, tidak dengan diri kita dan alam. Jadi maka kita dimudahkan oleh Allah dalam segala kegiatan kehidupan. Jadi intinya kalau sudah kanun oleh agama yang dibuat, tentu pemerintah dan masyarakat mendengar dan mematuhi penyampaian wali agama. Jadi wali agama insyaAllah akan membuat forum pengajian sebulan sekali di kantor camat, Labuan Haji Barat, Labuan Haji Timur, dan juga di kantor Bupati, untuk bagaimana mereka itu bisa beribadat baik, berakhlak baik, beriman baik, bermakrifat baik. Maka akan mendapatlah menjadi orang yang takwa. Kalau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau orang-orang kampung beriman dan bertakwa, sungguh kami kebukakan keberkahan langit dan keberkahan bumi. Jadi saya pergi ke Ternate Tidore, diundang sana untuk mengadakan pengajian seminar mudzakarah. Jadi kata orang Tidore Ternate, kami ini Ustaz, kami muliakan sultan kami dari pemerintah. Jadi sultannya lebih mulia daripada pemerintah, daripada wali kota, gubernur. Karena sultan kami, dia lebih sayang kepada kami dibanding dengan pemerintah. Dia paham tarekat, 4 tarekat dia paham. Naqsyabandi, Syatari, Tijani, Syadili, dia paham tarekat. Jadi makanya hatinya itu penuh kesayangan pada kami. Jadi apa yang disampaikannya kami ikut patuh. Sehingga di Tidore Ternate itu, yaitu rempah-rempah masih dapat diambil. Cengkeh masih ada, pala masih ada, rempah-rempah. Bukan seperti kita di Aceh ini, cengkeh mati, pala mati. Jadi diturunkan oleh Allah keberkahan dari langit dan bumi. Dan ada ikan deh, harganya 1 miliar. Ada ikan seekor harganya 1 miliar. Jadi ikan itu seperti ikan tuna ya, yang dagingnya hijau.
Jadi dibeli oleh orang Jepang 1 miliar. Jadi kemudahan hidup orang Tidore Ternate itu jauh berbeda dengan kita yang ada di Aceh. Jadi untung di Aceh ini agak mudah sikit hidup. Orang yang ada sawit, orang yang ada sawit. Ada sawit. Kalau ada sawit, makanya mereka itu susah dalam menghadapi hidup. Jadi marilah kita jaga supaya mudah kita hidup. Keluarga kita perintahkan salat. Anak-anak kita ajarkan dia salat. Jadi dakwah saya sekarang ni di mana-mana berlomba salat. Berlomba salat mulai takbir sampai salam. Fatihah yang bagus, rukuk sujud yang bagus. Kemudian kalau dapat pula khusyuk, udzur hati, diajarkan akidah, sifat-sifat Allah yang wajib. Allah itu melihat, mendengar, supaya dia dalam salat dapat bermurakabah, kelingan hati kepada Allah, sambil menuntut bantuan Allah. Kalau dia bisa meningkat dalam salat, dia dapat bermusyahadah, menyaksikan keberadaan Allah. Hilang yang lainnya. Jadi kepada Tengku Imam Bante Gulima, saya mengadakan perlombaan salat dalam seminggu sekali antara maghrib dengan isya, terutama kepada anak-anak muda. Jadi kalau dia bisa salat baik dan berakidah, dia lazat dalam salat. Makanya salatnya itu dapat mencegah dia daripada berbuat keji dan mungkar. Jadi dia tidak ingin lagi sabu-sabu, sabe-sabe, dia senang duduk ketika sembahyang, itu berzikir atau berwirid. Jadi kalau nantinya Tengku Imam didorong oleh kecil dalam kampung, jadi insyaAllah sebagaimana firman Allah, wa'mur ahlaka bisalah wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Yaitu perintahkan olehmu keluargamu dengan sembahyang, sabarkan ia atasnya sembahyang. Kami minta rezeki untuk dia padamu, kami yang memberikan rezeki. Jadi kalau salat ni telah membudaya, ya bersama-sama kita mengajak masyarakat salat, makanya tidak terjadi kemungkaran dan kekejian. Mudah-mudahan Samad Labuan Haji Barat yang mengambil rekor untuk mengajak kecil-kecilnya untuk masyarakatnya salatnya, baru nanti dicontoh oleh samad-samad yang lain. Jadi saya sebagai wali agama tentu dapat memberitahu kepada gubernur, berarti camat Labuan Haji itu Barat, angkat je kerja bupati. Iya. Jadi barangkali demikian sajalah, wallahu a'lam bishawab. Kita berzikir, pada wali berzikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله يا وعلى صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه الكرام صلى الله وعلى سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. Alhamdulillah, dengan berakhirnya zikir dan doa tadi maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada para panitia dan juga kepada umat yang sudah melaksanakan acara pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman Asia Tenggara nih. Amaris. Ula.
Kawan. Kami minta izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.